Hai sahabat DBL, sahabat di balik layar. Oh. Alright, jadi hari ini DBL untuk kehadiran bintang tamu yang cukup kreatif, inovatif dan juga membanggakan ya untuk kalangan Gen Z atau milenial. Itu ada Adrian, Alhamdulillah. our Halo Mr. Teen Jabar Kak. 2023. Halo teman-teman, aku Adrian Mupijar Ramadan dan aku asli dari Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, Kak. Yo, orang Kuningan asli guys. Oke Adrian, apa kabar sayang? Alhamdulillah baik, Kakaknya Baik apa kabar? ya, aku pasti luar biasa ya, baik Alhamdulillah. dan sehat walafiat, amin semoga dan juga ya Amin. tentunya. Dan kali ini nih guys, kita tuh akan berbincang-bincang, kita akan Mhm. ngobrol-ngobrol tentang perjuangan dan Ah, juga tentang ya perjalanan ya Adrian perjalanan Adrian menuju tentunya. ke ajang nasional tentunya Nasional ya. ya. So Adrian kali ini keren banget pakai baju dari siapa sih Adrian? Alhamdulillah aku ini dari sponsor Oh gitu, iya, dari MG Batik dan ini ya. dari kakakku sendiri Kak Tobi gitu. Oh Aku lala. didapetin langsung sama Kak Tobi gitu. Sama guys, jadi Kak Tobi juga yang memberikan baju aku Oh. pada malam hari ini ya. Jadi Cukup thank you keren buat Kak Tobi sekali. ya. Dia ya Mhm. kelihatannya seperti kayak ratu-ratu kidul gitu Iya, kan. rada kidul gitu, fresh banget Vibe-nya gitu. tuh magis gitu Nah, kan. Iya. Oke, jadi Adnan ini kan sudah iya, terpilih sebagai Mr. Teen Jabar ya. iya Jabar 1 ya. alhamdulillah, iya Jabar alhamdulillah, 1 2023 dan akan 2023 berkompetisi di ajang dan nasional tentunya nasional ya. nasional. Itu kira-kira Mhm. di ajang itu diadainnya kapan sih Adrian? Oh, kalau untuk ajang Adian sendiri, adanya itu di akhir bulan Oktober, Kak, sampai Oktober ya. awal November kalau nggak salah. Sampai awal Iya, November. tanggal Berarti 4 prakarantinanya di di rumah, Zoom, Zoom, prakarantinanya karantina Zoom terus Zoom, nanti karantina ininya karantina di langsung di Bandung. langsung di Bandung. Oh jadi venue-nya langsung di Bandung nih tuan Iya, langsung rumahnya tuan tahun ini rumah ya. gitu. Oh pantesan gitu ya. Aura-aura tuan rumah itu kan beda ya. Oh, gitu. Luar Jadi biasa. jadi sejauh ini kan Adrian sudah terpilih sebagai Mr. Teen Iya, Jabar. mhm. Persiapannya tuh apa aja sih yang udah Adrian Oh, persiapan untuk persiapkan. menuju ke nasional? Oke, tentunya Adian tuh dipersiapkan lagi, di rumah juga Adian dilatih public speaking, terus Mhm. catwalk juga, terutama badan sih, Kak. Iya. Badan itu yang paling di-press sama Adian, Mhm. karena lihat finalis-finalis lain itu, sangat keren sekali gitu, badannya juga emang udah jadi Mhm gitu. mhm Jadi mhm. Adian tuh, belajar juga di yayasan itu Adian belajar public speaking, terus Inggris juga dan lain-lainnya, Kak, gitu. Oke, jadi nggak cuman, mempersiapkan secara mentally Iya, tapi juga, secara physically juga iya ya. Jadi fisiknya Adrian juga. sudah mempersiapkan untuk ke ajang nasional, sudah Iya, prepare untuk gym gitu ya, gym untuk juga. shaping body, Iya, terus juga untuk persiapan secara mentally juga sudah mempersiapkan iya, public speaking, bahasa alhamdulillah. Inggris dan juga, catwalk Iya, sepertinya catwalk ya, juga. heeh. Adrian ini kan juga lagi rame banget ya di kalangan Mhm. pageant lover karena, fotonya tuh yang kayak apa ya, kekinian banget gitu loh. Iya, kekinian Iya, banget kan betul. yang pakai bola itu kan Oh, ya. Jadi kan iya. kayak So, itu saking juga pernah rame loh, Kak, pas iya, bola, iya. oh iya jadi Cuman ada pro kontranya juga ada gitu. pro kontranya juga ya. Iya, Tapi aku ngeliatnya itu kayak something fresh gitu loh iya, untuk, male pageant Indonesia, biasanya kan ya fotonya ya pakai formal, oh, pakai jas gitu iya. fotonya kayak ya Oh, laulu gitu ada kan juga ya. sebelumnya nggak pemikiran untuk foto seperti itu, Kak, cuman Mhm. ada gitu dari PL-PL, "Coba dong Adi cari referensi baru lagi." Mhm mhm Adian mhm. nyari ke Thailand gitu, Mhm ke mhm. pageant-pageant Thailand gitu. Oh iya, kepikiran juga ya untuk, menge-share gitu foto Mhm Adrian, mhm. termasuk hobi Adrian gitu Mhm main bola. mhm. Ya udah Adrian, photoshoot, bikin konsepnya, dan Adrian juga di-coaching langsung sama Kak Tobi gitu. Wow, jadi konsepnya itu Adrian sudah memang, menggali sendiri ya. Iya, Jadi Adian kiblatnya Adrian ke iya, Thailand ke gitu ya? Thailand itu diarahin sama Kak Tobi, terus di Kuningan juga aku dibantu sama Kak Adit untuk photoshoot dan tim Oh gitu. alah, jadi benar-benar timnya ini sudah mempersiapkan Adrian untuk menang ya. Jadi Alhamdulillah. selalu mempersiapkan Adrian dengan hal-hal yang Iya, ya baru, hal-hal yang the best gitu ya. iya Jadi alhamdulillah ya seperti itu. semoga dengan prepare yang baik hasilnya juga akan baik gitu ya. Amin. Nah, jadi setelah kita tahu Adrian ini akan berangkat ke nasional nanti di bulan November ya? Iya, November. November, Oktober Adian udah karantina Iya, jadi Oktober November lah iya ya, Oktober November. jadi kita mau tahu sebenarnya alasan terkuat Adrian bisa nyemplung Nyemplung gitu, ke artinya dunia ikut pageant ke gitu ya. dunia pageant tuh kenapa gitu loh? Oke, jadi awalnya tuh Adian tuh ngikutinnya ke Wanoja, Jejaka Budaya gitu. Oh, ya ya ya. Adian ke Wanoja pas gitu Adian dapat, kiriman dari Adit gitu, Mhm mhm. "Di, coba kamu ikut, pageant deh gini, soalnya ini cocok banget gitu Mhm buat mhm. kamu." Terutama kan advokasi Adrian gitu Mhm di mhm. yayasan, kayaknya ini cocok banget dari kriteria tersebut udah Mhm mhm. memenuhi gitu. Dari yayasan kan, Mister Tin tersebut ini mempunyai,
YES gitu, Youth Hmm. Entrepreneur Education Sosial. Nah, Hmm. di situ Adrian merasa ini sejalur banget dengan Fit jalan in gitu Adrian. ya sama yang Iya. udah Adrian lakukan gitu ya. Iya, makanya Adrian tinggal mempoles lagi aja di advokasi Adrian, dan Adrian tinggal memaksimalkan saja di karantina nanti gitu. Oke, jadi alasan terkuatnya kenapa ikut Mel Pageant ya karena Adrian Iya. merasa platform ini sejalan dengan Sejalan apa gitu. yang sudah Adrian Iya. lakukan di yayasan gitu Yayasan. So ya. Adrian juga bakal meng-share gitu kegiatan Adrian di Iya. yayasan gitu buat teman-teman juga yang mau join ke yayasan Adrian, nggak apa-apa gitu, Oh it's iya. okay. Semua Nah, umum kebetulan gitu. aku juga mau nanya ini sebenarnya yayasan Adrian itu berfokus tentang apa sih? Tentang digital, Kak. Oh digital. Iya, Jadi termasuk mengempower anak-anak muda iya, untuk menggunakan digital dengan baik gitu. oke 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 oke. Khususnya para remaja gitu untuk membantu pelaku UMKM, Kak. Karena kan ada Wow. pendidikan gitu. Pendidikan setiap bulannya itu diadakan foto produk gratis untuk pelaku Hmm. UMKM seperti itu, Kak. Oh, sangat ini ya, sangat kekinian sekali ya. Alhamdulillah. Sangat sangat apa ya, sangat Gen Z banget Nah, gitu iya. ya advokasinya, tapi keren banget sih, Iya, keren karena itu banget. yang apa paling ramai sekarang ya. Iya benar. Apalagi Selain kan selain paling ramai tapi juga perlu diperhatikan ya, iya, karena perlu kan diperhatikan. semakin apa ya, arus globalisasi, semakin Betul tuh. majunya teknologi, Nah derasnya informasi dari media nah sosial kan iya juga kita perlu aware sama hal-hal iya, yang seperti itu. Tapi Adzan good job banget sih amin. udah mau peduli sama sesama Ya generasi muda alhamdulillah gitu, untuk ada juga memandang gitu tetap kalau encourage satu iya, sama lain ya. Dan aku juga mau nanya nih, Adrian, sejauh ini gitu loh ya, iya. sejauh mengikuti pageant ini Adrian pernah ngerasain sesuatu yang, apa sih, drop nggak sih atau kayak ada bad comment or positive Oh comment itu gitu? sih How you handle that? oke, itu sih udah makanan sehari-hari mungkin Oh ya, ya. kalau untuk para pelaku entertain gitu. Mhm, Karena kan Aden gimana cara mensikapinya aja mhm gitu. mhm. So Aden juga kepada netizen-netizen gitu yang komen buruk ataupun Mhm baik gitu mhm ya, Aden belajar aja gitu. Oh ya udah, Aden di komen buruk berarti oh ya udah ini keburukan Aden evaluasi. mhm Ya mhm. udah, yang baik biarkan jadi lebih baik, yang buruk kita ubah jadi yang lebih baik seperti itu. Wow, nih harusnya kayak gini Amin. ya. Harusnya memang kayak gini. Jadi sometimes gini, aku juga sering banget gitu, nggak Mhm. cuma public figure tapi kayak ya kita dalam bersosial media tuh pasti ada setiap postingan ada aja yang bad Mhm. comment, Iya ada yang itu positive comment. Aku sih mikirnya ya kalau misalnya kita cuman fokus pada hal-hal yang negatifnya aja, iya. kayak it Ya doesn't udah worth it kita gitu, kayak entar cuma gak ada wasting your time kenaikan gitu loh. gitu, Iya. iya. Kalau kadang-kadang kita mikir gini aja, ya kalau memang ini ternyata sesuai dengan apa yang ada pada diri kita ya Iya, udah ya gitu loh. udah Kalau gitu. jelek ya kita perbaiki, tapi kalau Iya, misalkan salah gitu ya salah udah ya udah gitu. biarin aja, lepasin Iya. aja So gitu. kita Toh hidup itu bukan untuk membuat orang senang senang, betul semuanya, betul betul seperti betul, itu. aku setuju dengan itu. Jadi pada intinya ya kita punya 2 mata, 2 Nah telinga ya, nah jadi itu. fokus pada apa ya, udah bialkan aja mereka Mhm, mau ngomongin mau apa-apa, ngomong kita apa? fokus terhadap diri kita Iya, sendiri gitu ya. So keren banget sih, keren 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 alhamdulillah keren Kakak keren. juga keren. Alhamdulillah ya kata Adrian ya. Dan kan Adrian sudah mengalami banyak fase ya Iya, pasti Kak. ya. Ada pressure, terus ada juga privilege yang Adrian dapatkan setelah menjadi Mhm, seorang Mister Teen iya. Jawa Barat 2023. Nah, Adrian ngerasa nggak sih kalau misalkan lebih banyak menguntungkan atau lebih banyak pressure-nya gitu loh di Oke. dunia perpajanan Sebenarnya ini? dua-duanya itu, sangat berarti sekali ya. Ada yang menguntungkan, ada yang mungkin pressure-nya gitu. Mhm Karena mhm. dari pressure itu tersebut bisa membuat kita menjadi keuntungan Mhm gitu. mhm mhm. Tanpanya ada pressure kita tidak akan bisa menjadi lebih baik gitu, Kak. Ya ya ya. Apalagi kan di ajang Mr. Teen ini banyaklah benefitnya gitu, dari nama, Mhm terutama mhm. nama ya kalau di dunia entertain gitu, terus dari pengalaman Mhm juga mhm gitu. Pengalaman yang di mana kita mendapatkan, pujian, terus, mhm. cacian gitu kan semua jadi bahan Wow pembelajaran dan evaluasi bagi kita untuk menjadi jenjang yang lebih baik seperti itu, Kak. wow! Terus gimana sih reaksi keluarga Adrian semenjak tahu gitu Adrian menang gitu, menang Oke. di ajang daerah ya, maksudnya Iya daerah, di masih Jawa daerah Barat Jawa dulu. Barat, iya. Gimana reaksi keluarga dan teman-teman sekolah pada saat itu? Oke, dari keluarga sih Adian Mhm cukup kaget gitu. Adian sepengetahuan Adian mhm gitu, aku kira keluarga gak tahu gitu, Adian mhm ikutan ajang seperti ini dan kan maaf ya gitu mhm kan namanya juga orang tua gak tahu digital kayak gimana, pas itu dikasih tahu sama teman gitu, "Nek, si Adrian ikutan ajang ini dan sekarang mhm live di TVRI," gitu. "Oh mhm. iya, yang mana?" gitu, katanya dia kan sambil main HP tuh gitu ya Heeh heeh kalau heeh. orang tua. Nah, dia nonton live terus dia taruhan Oh gitu. taruhan, Taruhan gak gaul tuh nenek-nenek ya, pakai tawuran, pakai oh gak tau aja taruhan ya? nenek Aden tuh bobotoh banget Oh iya gitu kalau misalnya bobotoh banget? iya nonton bola sambil kopi tuh gini. Wah Oh Viking emang gitu ya? Viking banget gitu. Ya gitu terus taruhan gitu. Heeh, Adian kalau kau menang mhm. gitu, aku bakal sawer gitu. Oh sawer. Sawer dia terus tahu Adian menang dia sempat nangis juga gitu. Ya Allah ternyata cucu aku
gini gitu, dia gak percaya. Cucu gue menang gitu Iya, ya. dia gak percaya kan Aden di rumah tuh kayak gimana gitu. Dia kenal tuh Aden cuman pulang sekolah udah pulang, sekolah lagi pulang lagi, cuman tahu gitu doang aktivitasnya. Dia kaget Adian menang gitu. Akhirnya Adian sudah selesai kompetisi, Adian pulang di rumah rame gitu. Rame. Ini ada apa, Adian kaget takutnya. Bakaran kali. Iya, Adian pikir kebakaran gitu. Ternyata pas Adian datang, dia langsung dipeluk semua sama Mamang, Bibi, Nenek, Ua, semuanya meluk Adian gitu. Jadi Alhamdulillah gitu. keluarga appreciate banget ya Iya, sama makanya. pencapaiannya Adrian. Datang-datang langsung disawer gitu. Wah, apa ini sawer? Kirain motor baru kan biasanya sawer Pakai gitu. musik tarlingan Wah, gitu. itu harusnya pakai sih. Oh, Ini iya. enggak. Atau ada singa Depok sekalian dibawa-bawa. Ada terburuk sekalian ya. Tapi seseru Oke. itu ya. Tapi Seru. kayak teman-teman sekolah terus kayak orang-orang di lingkungan sekolah Iya. gimana reaksinya pas Kalau di Adrian menang? sekolah sih gak percaya gitu. Oh, ternyata si Adian biasanya gini tengil, jahil, Tukang ternyata bolos menang. gitu Wah, ya. enggak ya, bolos maaf. Alhamdulillah belum pernah bolos, cuma sekarang doang dispen itu ke Oh, Jakarta. sekarang ya. Iya. Cuman gitu terus teman-teman tuh, "Oh, boleh dong nih selfie sama Mister," katanya Oh, ya gitu. Allah, Oh, ya ya Allah, udah, ya ya Allah. Bandit gitu. banget ya sekolahnya ya. Iya, makanya. Gue kayaknya kalau pulang ke sekolah gue jangan-jangan gue diajak foto, digibahin gue di grup sekolah kayaknya. Wow. Cuman Si Melody ada katanya sih. gitu. Iya. Cuman ada yang masing-masing gitu, ada Iya. yang gini gitu. Cuman ya udahlah gitu. Fokus sama orang yang Fokus support aja yang ya. support aja gitu. So ntar kalau misalnya kita pokoknya buktiin aja gitu. Biarin dia suka terhadap apa yang kita lakukan aja gitu. Karena pada dasarnya kan kegiatan yang kita lakukan adalah kegiatan yang positif dan Nah, juga berdampaknya iya. baik juga buat Baik juga diri kita buat sama orang teman-teman. di sekitar Iya. kita. Karena Adrian fokusnya tadi sudah dibilang, Adrian fokusnya di yayasan adalah untuk encourage teman-teman Iya. melalui di dunia Entertain entertain dan digital. juga ya digital ya. Jadi menurut aku itu bagus banget buat Iya. anak-anak seumuran Adrian yang kayak like under 20. Oke. Adrian sekarang berapa tuh? Aku 17 tahun. 17 tahun dia 17 berarti tahun. under 20 ya lah ya. Jadi Iya. bagus sih, jadi anak-anak zaman sekarang udah mulai aware gitu sama yang namanya Oke. media sosial, how to use that gitu. Jadi yang aku sih rasa ya Ya, it's a alhamdulillah. great job gitu Ya, ya. dan juga ikutin ajang ini tuh Adian harap bisa ngebantu orang semua di sekitar Oh gitu. ya, of Iya. course. Benar-benar harus dong. Mm. Jangan cuman apa namanya? Fokus sama diri sendiri tapi Nah. kita fokus sama orang-orang di sekitar kita karena Nah, orang yang paling apa ya? Orang yang paling merasakan dampak itu kan gak cuma diri sendiri tapi orang-orang sekitar orang kita. sekitar kita gitu. Gitu. Wah, So, keren banget pokoknya. So Adian juga gimana? Adian pas ngikutin ajang ini sempet sedih juga Kak. Pas mau karantina tuh Adian tiba-tiba gitu Adian diantar sama Kak Adit gitu. Pas Adian di travel tuh Adian tiba-tiba mata tuh nyucur gitu, air mata gitu. Adian ternyata ini ya rasanya kompetisi gitu. So Adian baru pertama kali terjun di dunia pageant gitu. Ini rasanya kompetisi dan di grup tuh banyak yang Adian hati-hati gitu, semoga sukses gitu. Itu sangat tersentuh banget gitu Kak Adian. So Adian juga di situ memegang nama baik Adian sendiri dan juga keluarga dan juga Sekolah. Kuningan, sekolah gitu. So Adian harus maksimal di karantina dan alhamdulillah Adian tersebut Adian di situ nangis gitu. Nangis di pelukan Kak Adit gitu. Thank you Kak. Adian udah ngerasain pressure gitu, harapan kedua orang tua. Jadi alhamdulillah dukungan teman-teman semua dan doa teman-teman semua dikabulkan dan Adian ucapan terima kasih. Wow. Nah, jadi Adian sendiri kan sempat ngerasa seterharu itu ya karena Iya. banyak banget yang sayang sama Adian Iya, gitu loh. makanya. Dan gimana sih gitu pembagian waktu antara pageant dan sekolah? Apalagi sekarang sekolah masih aktif ya. Iya, masih Sekarang aktif. kelas berapa berarti? Aku kelas 3. Kelas 3 3. SMA. Udah mau ujian Udah nasional. mau ujian ya? nasional. Jadi gimana tuh pembagian waktunya? Apalagi kan bentar lagi mau berangkat ke ajang Iya. internasional. Ya, Ke ajang nasional, iya, sorry. Adian fleksibel aja sih. So kan kepala sekolah juga udah Approve, mengizinkan gitu, udah mengizinkan. Jadi Adian itu pintar-pintar manage waktu Adian sendiri aja sih gitu. So Adian kan kesini juga dispen juga gitu. Adian mohon izin aja ke sekolah untuk mengerti gitu ajang ini. Iya. So ini juga buat kebaikan sekolah dan nama baik Jawa Iya, Barat gitu. secara tidak langsung Iya. Adrian juga mempromosikan sekolahnya Iya, Adrian, sekolah juga. daerah asalnya Daerah. Adrian ya. Jadi ya itu patut di appreciate lah Iya. ya. So aku tuh ngerasa Adrian ini kan masih muda banget ya. Iya. Kok bisa gitu loh kepikiran kayak ikut-ikut yayasan kayak gitu. Berawal dari mana sih gitu? Oh, oke. Adrian tuh tiba-tiba ingin berfokus mengencourage teman-teman seusia Adrian Oke. gitu untuk menggunakan sosial media dengan baik tuh awalnya tuh dari mana? Apa trigger utamanya gitu? Oke, dari awal kan Adian pas masuk SMA itu Adian bisa dibilang introvert ya. Adian gak pandai bicara di umum maupun memulai bicara sama orang lain. Itu Adian gak bisa. Pas Adian masuk SMA, Adian masuk ke namanya eskul teater Siliwangi gitu 106. Yang dimana itu eskul yang bisa membuat Adian berubah gitu. Teater itu Adian pikir kan Adian ditawarin sama ketua. Ketua itu teman Adian sendiri. Dia ditugasin untuk menarik
cowok gitu. Kan di teater itu minim banget cowoknya. Sekarang tuh cuma ada 10 cowok dibandingkan ceweknya ada 30 lebih gitu. Ada yang ditarik katanya, "Kalau di teater tuh kamu bisa gini gitu, kamu bisa megang kamera, modeling, public speaking, semuanya." Kan itu menyangkut di dunia panggung, Kak, Benar gitu, benar benar. teater. Nah, singkat waktu Adrian kepilih jadi salah satu aktor pemeran film dan juga teater gitu. Adrian, "Waduh, bisa nggak ya ini?" Soalnya ini kita harus mempunyai muka dua gitu. Iya. Kan di teater kita harus konyolnya kayak Iya, gimana, benar 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 terus benar. aslinya kayak gimana itu harus kita banyak-banyak pelatihan gitu. Terus selesai abis dari teater, Adian dikaitkan sama yayasan, Yayasan Mega Citra Kreasi. Yang di situ Adian tuh dibantu dengan membuat film, foto produk, dan di situ Adian terkait cukup aktif lah gitu. Dan apalagi kan di yayasan itu banyaknya para pemuda, Kak, gitu. Seperti itu sih, Kak. Wow, jadi berawal dari Adrian ini orang yang introvert, akhirnya berusaha untuk membebaskan diri Iya, Adrian dari hal-hal kesendirian itu, iya, akhirnya maka Adrian mencoba untuk ikut-ikut organisasi yang organisasi. bermanfaat untuk diri sendiri. Ya, aku Nah, ngerasa keren banget sih Adrian udah bisa keluar dari zona itu ya, akhirnya bisa iya, masuk ke dunia apa namanya, teater gitu. Jadi teater pengembangan dirinya Adrian lebih terasah lagi. terasa lagi. Dan Adrian tuh ngerasa pernah dibully nggak sih dulu waktu sekolah gitu? Oh, pernah sih, Oh kalau pernah ya? semua orang pasti ya pernah gitu Pernah dibully. ya? Kan waktu dulu SMP tuh emang mungkin Adrian tuh agak culun gitu, Kak. Oh, Iya, gimana, culun culunnya banget gimana sih? gitu. Dari mana culunnya sih? Mana Oh, yang bully itu oke. sini? Bilang sama dia. Dari mana culunnya Culun gitu? karena waktu itu kan aku badan tuh sangat berisi gitu, berisi Adrian. Gembrot gitu ya berarti Iya, ya? Adrian suka dibilang gendut gitu, Oh. suka dibilang, "Apa sih kok pendiam gitu, diajak ngobrol malah diem," gitu. Seperti itu sih, Kak. Karena gimana ya, Adrian masuk ke SMA itu, "Oh, saya harus berubah nih," gitu. Jangan sampai di SMA saya malah dikucilkan lagi gitu. Oalah. Adrian juga sempat apa ya, sempat ada pemikiran gitu, takutnya dibully lagi. Karena kan di SMA itu Adrian pemikirannya, "Wah, ini SMA ini takutnya teman-temannya pada gini." Adrian udah rendah diri duluan gitu, Kak, karena teman-temannya tuh kayak gitu, beda level banget gitu. Jadi alhamdulillah pas Adrian masuk, oh ternyata sama aja gitu. So ini tinggal kita nyaimbangin aja dari diri kita ke teman-teman yang di kelasnya gitu sih, Kak. Wow, jadi pada dasarnya buat teman-teman yang sekarang lagi pada di zona yang merendahkan Iya, dirinya karena takut dibully sama orang, nah harusnya harus wake up ya, harus iya, harus bangun wake up, dan harus harus sadar bangun. bahwa dirimu worth it gitu loh untuk Iya, hidup gitu loh. Toh pada dasarnya kita semua manusia semuanya sama sama-sama aja. sama-sama makan nasi, Mhm. kita juga sama minum air, kita nggak makan batu gitu loh. Iya. Kalau lu makan batu gue takut sih gitu. Wah, itu bukan manusia sih Iya, jadi kayaknya. pada dasarnya kita jangan jangan merendahkan diri kita Iya, karena ya kita sesama manusia derajatnya sama di mata sama Tuhan aja, gitu. sama aja. Jadi ya ya just focus on yourself and wake up gitu loh. Jangan 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 tidur mulu, Nanti Beb tuh gitu. jangan sampai kita terjebak di zona nyaman kita Iya, gitu. gitu. Jadi buat teman-teman yang pernah dibully, lu keren kok sampai sekarang lu masih Iya, bertahan. Keren. keren banget. Karena aku juga dulu pernah dibully, tapi ya that's Oh ya okay. udah, Sekarang udah. teman-teman yang bully minjem duit. So jadi bahan bulian juga pas kita dibully itu udah jadi kekebalan buat kita sendiri sih, Kak. Iya. Jadi kalau misalnya kita di-judge atau gimana ya, ya udahlah itu mah udah biasa gitu. Makanan kita sehari-hari waktu Iya, itu ya. banget. Udah, kita jadi kuat tersendirinya gitu, Kak. Jadi semenjak ikut Mr. Teen ini gitu ya, Adrian kan pasti sudah tahu dong, sudah Iya. sadar bahwa konsekuensinya adalah menjadi seorang public figure ya, Iya, jadi seorang influencer, youth ambassador gitu ya iya, buat betul, anak-anak Kak. muda. Eee, ada pressure tersendiri nggak sih gitu loh? Kayak gini loh, misalnya gini, kayak Iya. dituntut sempurna nggak sih gitu loh, Oh, iya sih kalau ya kan? dituntut sempurna ya udah kita mah. Kalau ada yang dituntut sempurna ya kita gak bisa sih kalau sempurna. Kita tetap jadi diri kita Iya, sendiri aja gitu. Kita kalau misalnya mau jadi sempurna kita akan berat ke diri kita sendiri gitu. benar Kita harus banget. memenuhi diri kita yang harus sempurna itu Benar, gitu. karena ketika menjadi seorang influencer atau menjadi seorang public figure kan otomatis orang berpikirnya bahwa kita harus selalu mencontohkan hal-hal yang Nah, positif, iya. kita harus menjadi seseorang yang sempurna Iya. gitu. Jadi kayak ada Itu celah bukan diri sedikit kita sendiri iya, gitu. ada celah sedikit kita dibully, kita Nah, dihantam habis-habisan gitu loh. Tapi sebenarnya itu apa ya, tugas sebagai seorang influencer cukup berat juga gitu loh mhm. untuk encourage orang-orang seperti itu gitu loh, untuk Nah, kayak tidak berpikir sama lagi wah sama seperti lagi. itu. Jadi ya ada plus minusnya nggak Iya sih ada gitu plus jadi minusnya. seorang public figure, apalagi sekarang Adrian sudah ya di usia semuda itu sudah bisa men-encourage Alhamdulillah. teman-temannya, itu alhamdulillah banget ya. Iya alhamdulillah banget. Jadi ya keren banget sih buat Adrian. Alhamdulillah So gitu. untuk persiapan menuju nasional itu kan Adrian sudah banyak banget tentunya Iya, ya, sudah melakukan persiapan catwalk, public speaking, photoshoot dan iya. lain-lain sebagainya.
Adrian yakin menang nggak sih di ajang ini gitu? Oke. Kan pertanyaannya ya, kan Oke. yakin menang nggak sih lo gitu ikut ajang Oke. kayak gini? Ya pertama kita harus yakin dulu sih gitu. Harus Harus banget. yakin, confident gitu. Ya gimana kita gak bisa menang gitu kalau misalnya kita gak yakin gitu. So kalau misalnya kita yakin juga kita bakal pede gitu. Apalagi kan kita melihat juga finalis yang lainnya gitu. Wow, Kalau misalnya iya. kita udah ngedown duluan, gimana kita mau menang gitu. Iya. Apa ya, persenan menangnya tuh cuman sedikit gitu kalau misalnya Iya. kita gak percaya diri untuk kita menang itu, seperti itu sih. Kira-kira di ajang ini ada yang berat banget gak gitu saingan Adrian gitu? Ada yang ngerasa Oke. kayak oh ini orang harus gue waspadain gitu. Oke, ada sih banyak. Ada ya, banyak ya. Mm, Bisa sepil-sepil gitu gak sih mm, atau kayak ya udah gitu? Oke. Kalau untuk disepil kayaknya boleh deh. Nah itu. Kemudian Sumsel. Oh wow ya. Sumsel yang paling berat tuh. Sumsel terus ada yang baru lagi. Yang Apa mana ya, dari lagi? mana ya? Kurang tahu Gimana baru. nih? Gimana nih teman-teman Iya. seperjuangan nggak tahu gimana ini? Soalnya terlalu banyak yang diganti, yang Oh, banyak yang diubah. Iya, diganti jadi ya. pas Adrian lihat tuh, wah kaget banget gitu. Ini tambah lagi satu gitu. Saingan Adrian. Jadi ya udah, Adrian mending fokus diri ke Adrian sendiri gitu. Adrian bentuk badan, bentuk public speaking, terus catwalk, photoshoot lagi gitu buat Iya. banyak relasi Adrian sih untuk kedepannya pas karantina. Iya tadi teman-teman yang Adrian merasa itu saingan terberat, jadi Adrian jadiin motivasi Iya, bahwa motivasi. ya mereka cuman cukup jadi saingan tapi Iya. tidak membuat Adrian menjadi orang yang Nah, down gitu ya, membuat Adrian tuh merendahkan diri iya. bahwa Adrian nggak bisa mencapai kemenangan. Tapi Nah, aku percaya hasil yang sudah maksudnya amin. persiapan yang sudah Adrian lakukan, preparation yang sudah Adrian lakukan itu akan selalu membuahkan hasil yang baik. Iya. Kita harus percaya aja gitu sama Iya. jalannya Tuhan. Iya. Even kita nggak menang pun ya that's okay gitu loh, Oke, karena kita karena percaya gitu iya. loh. Posisinya gini, kalau misalkan Adrian mungkin ya, kalau misalkan Adrian punya target di juara 1 tiba-tiba Adrian dapetnya di juara 3, that's okay karena Oke. kita harus percaya bahwa ya mungkin ada orang lain yang usahanya lebih keras lagi Nah, daripada iya lebih Adrian keras gitu daripada loh. Adrian Ya mungkin di gitu. juara 3 ini Adrian memang sudah dikasih jalan sama Iya, Tuhan, ya sama mungkin Tuhan. kita kan nggak pernah tahu. Hmm. Mungkin jalan Adrian di juara 3 ini mungkin akan lebih bersinar gitu dibanding yang Amin. juara 2 atau juara 1. Tapi kan itu cuman kemungkinan Iya, kemungkinan. gitu So ya. kita juga ikutan dunia seperti ini tuh buat melatih diri kita Betul. gitu. Buat dari public speaking, kepercayaan diri. So itu juga jadi batu loncatan kita gitu. Kita di karantina itu bakal enjoy momen gitu kan. Ada juga pas karantina kemarin tuh kaget gitu, takutnya gimana. So itu bakal jadi keluarga kita semua gitu. Ada yang juga merindukan gitu pas karantina kemarin. Oh iya nih 3 hari ini tuh sangat berharga, gak bisa diulangin lagi gitu. Betul. So kita jadi pesaing itu hanya di sebuah karantina saja gitu, 3 hari itu. Tapi after dari Selebihnya itu kita kita menjadi teman jadi teman ya. gitu, jadi keluarga, Bangun relasi bangun gitu relasi ya. lagi gitu. Benar. Nah, Adrian aku juga mau nanya, ini cukup menarik sih ya. Berawal dari Adrian kan tadi cerita bahwa waktu SMP Adrian ngerasa dibully karena Adrian cukup pendiam, Iya. terus punya badan yang agak sedikit berisi Iya, gitu. agak Jadi berisi. Adrian takut untuk memulai conversation sama teman-teman yang Iya. lainnya ya. Jadi ada nggak sih tips dari Adrian gitu buat teman-teman di sana yang kayak bisa wake up gitu dari keterpurukannya gitu. Tips Oke. percaya diri Adrian gitu loh yang bisa di-share ke teman-teman. Ada nggak sih? Oke, ada sih banyak. Kalau untuk percaya diri kita kasihan dulu sama diri kita sendiri gitu. Adrian kan cita-citanya pas tujuan Adrian masuk SMA itu pengen keluar dari zona nyaman Adrian sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita gak berhasil ke zona nyaman gitu, so kita bakal tetap di bawah, gak bakal menyaingi orang-orang yang menindas kita gitu kan. So kalian kalau tujuannya sukses itu kan seseorang sukses itu orang yang pengen berproses gitu. So kalau misalnya kalian dicaci terus dibully terus kalian diem aja gak mau wake up, gak mau berbenah diri, ya udah itu mungkin jalan kalian untuk tetap di level serendah itu. Karena Jadi- kalau kalian cuman kayak stuck dan nggak mau get out from there ya kalian akan terus berkubang di lubang Iya. di kubangan itu gitu loh Nah, ya. We iya, need to makanya. move from that gitu kan. Nah, wake up Ya, guys. wake up guys gitu. Wah, thank you banget sih. Keren banget nih tips ini harus diimplementasikan sama teman-teman semua di rumah ya karena Adrian sudah cerita dari berawal dari orang yang nggak mau ngomong sama sekali karena takut dibully, Iya. akhirnya dia berani keluar dari zona nyamannya, dia keluar dari zona keterpurukannya sehingga sekarang bisa menjadi sosok youth ambassador atau jadi sosok yang menginspirasi anak-anak muda zaman sekarang gitu di usianya masih 17 tahun ya. 17 tahun. Masih jalan 17 tahun, that's a great keren, gue gak bisa ngomong apa lagi. That's a great pokoknya gitu ya. Amazing gitu. Amazing, oke. Fantastic right now gitu. Fantastic ya. Oke. Se-enjoy itu ya di perjalanan Adrian menuju ke
Kalau Mister ini se-enjoy itu ya Oh gitu harus ya. enjoy guys. Kalau kita gak enjoy, oh gimana kebayang gitu. Mungkin kita bakal tegang gitu. Kita bakal Iya. stuck gitu kalau misalnya gak enjoy momen. Terus semenjak menjadi seorang Mister Mm-mm. Tinjau Barat ini kan pasti sibuk ya. Iya. Gimana gitu ngatur jadwal dengan pacarnya Adrian? Oh Atau Adrian ini udah punya pacar apa belum sih oke pertanyaannya ya? oke. Enggak guys, aku belum punya Belum pacar. ya. Belum Ya untuk ya. sekarang Intinya belum gitu, ya. belum. Tuh masih Belum. ada kesempatan berarti ya. Iya ada kesempatan ada gitu untuk punya pacar. Cuman Adian sekarang lebih ke fokus dia sendiri aja sih gitu, Oh iya berbenah sih. diri. Fokus Adian kompetisi iya ya. fokus kompetisi. So Jangan Adian sendiri pacaran aja. dulu. Iya, so Adian sendiri aja Adian ada godaannya gitu untuk menjalani tugas yang lainnya gitu. Ditambah Adian kalau punya pacar, aduh gimana Makin gitu. repot ya. Makin repot banyak pengaturan-pengaturan Iya. gitu. Harusnya Adrian cari pacarnya yang agak dewasa gitu. Oke, agak dewasa gimana? Oke. Bercanda ya guys. Tolong jangan dihujat. Bercanda. Masa sih tante-tante doyan berondong? Oke. Adrian kalau manggil gue tante. Oke, Tante Meldi. Iya tante Meldi itu. Ya. Jadi Adrian sudah terkonfirmasi bahwa Adrian ini belum punya pacar. Belum ya guys ya, belum ada Belum. kepikiran karena masih Belum ada fokus pikiran. Ya, masih ke fokus. kompetisi ya. Dan Adrian ini kan sudah melewati berbagai proses ya. Mm-mm. Jadi good or bad perjalanannya dan ini kan pasti selalu dapat pelajaran Iya. gitu loh. Adrian bisa share nggak sih ke teman-teman bahwa pelajaran apa sih yang bisa Adrian share ke teman-teman di balik perjalanan Adrian sebelum menuju ke Master 10 ini? Oke, perjalanan Adrian. Mungkin seperti yang awal Adrian katakan gitu, kalau perjalanan Adrian kan dari Adrian dibully, Struggling intinya. iya. Terus Adrian punya pemikiran untuk bangkit, untuk keluar dari zona nyaman. So kalian juga harus bangkit gitu. Keluar dari zona nyaman kalian kalau kalian mempunyai tujuan gitu. Adrian tuh Betul. keinget dari kedua orang tua Adrian gitu. Kedua orang tua Adrian kan maaf ya, mungkin agak kurang dalam segi ekonomi gitu. Adrian pengen bangkit aja gitu. Adrian tadinya tujuannya ingin join ke teater gitu. Adrian mungkin banyak batu loncatan gitu. Jadi Adrian gak bakal kepikiran untuk kuliah gitu. Karena kasihan ke orang tua sih gitu. Orang tua Adrian juga gak sanggup untuk kuliahin Adrian. Emang kebetulan orang tua Adrian kerjanya ngapain? Mama Kalau sama papa. oke, kedua orang tua Adrian, mama jualan kopi di pasar induk dan bapak itu supir truk. Supir truk. Iya. Wow, Jadi Adrian ya. bangkit tuh karena itu, mereka berdua. Adrian kasihan gitu. Jerih payah mama setiap pagi sampai malam itu kerja, terus bapak tuh pagi pulang pagi gitu. So Adrian jangan sampai ngecewain mama lah gitu. Benar. Kita harus wake up, kita jangan lemah. Kita kalau misalnya lemah, kita gak ngehargain kedua orang tua kita kak gitu. Kedua orang tua kita udah capek, masa kita masih muda bakal capek-capean gitu, Iya. bakal ngeluh. Kita harus semangat gitu. So kita kedepannya gitu bakal naikin derajat kedua orang tua dan membahagiakan kedua orang Betul. tua. Amin ya. Seperti itu. Jadi berawal dari ya keresahan diri sendiri ya Adrian ya, kayak melihat mama, melihat papa ya kerja banting tulang Iya. gitu. Adrian sempat berpikir untuk kayak gue harus move nih gitu. Kenapa Iya, gue harus cuma move. kayak merendahkan diri gue untuk hal-hal yang gak penting Nah gitu. itu gak guna banget guys. Jadi Itu gak bakal ngebantu diri kita kalau misalnya kita Jadi Adrian selalu bangkit dari iya. situ ya. Akhirnya ya melihat mama, melihat papa, dia Adrian pun pengen berusaha untuk meningkatkan Iya. derajat Jadi kedua ada orang tua gitu ya. So mama sempat ada kekhawatiran gak sih atau papa atau melihat Adrian sekarang yang udah mulai warawiri di media massa gitu kan? Sebenarnya cukup khawatir sih. Soalnya kan Adrian kemana-mana terus ya gitu. Sering nelpon. Di mana gitu. Kalau apa-apa tuh ngabarin, so Adrian suka lupa gitu. Kalau misalnya lagi aktivitas gitu, Adrian suka lupa. Adrian suka jarang buka handphone gitu. Itu aja sih khawatirannya. Soalnya baru awam banget Adrian kemana-mana gitu. So Adrian kan di kampung tuh cuman di kampung aja gitu, gak pernah kemana-mana. Seperti itu kan. Adrian ini berapa bersaudara sih kalau tahu? Aku dua saudara, aku anak pertama. Oh, anak pertama. Iya, Jadi Adrian punya adik perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki Iya, juga. kelas 6, kelas 5, kelas 5 apa 5 kelas SD. 3? Kelas 3 deh, sempat. Kayak masih? Iya, Kok agak bimbang sih? Soalnya dia badannya gede kak. Jadi aku pas lihat dia tuh, nih kayak Jadi bukan yang pasti dia tuh bukan kelas SD. berapa? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Tadi 6 terus ke 6. 5 Oh, ke 3. 6 ada sepupu. Oh, ada. Adek lo maksud gue. Oke. Kelas 4 SD, guys. Oh, kelas 4 SD. Cuma sekarang juga Dian udah ngingetin gitu. Buat kamu, adek aku gitu si Epin, harus ya jangan main HP terus ya gitu. Dia suka gimana ya kak? Dia suka mageran gitu. Ada yang khawatir deh. Jangan mager-mager. Nanti kalau mager kayak gue.
Oke, Adrian khawatir takut kena bully lagi, soalnya dia Oh, badannya tuh cukup gembrot juga. Ya gembrot ampun, nggak juga. apa-apa lah gembrot kalau sehat. Iya, cuman Adrian kasihan gitu, takutnya Ya, Adrian kan udah ngerasain. Lebih iya, baik diingetin dari sekarang daripada dia iya, iya. ngerasain apa yang Hmm. Adrian rasain gitu. Jadi Adrian tetap apa yang Adrian udah laluin, Iya. Adrian juga pengen mengimplementasikan itu ke adik Adrian Nah, gitu ya. iya betul Kak. So ya apa ya, berawal dari keresahan Iya, Adrian keresahan melihat Adrian. orang tua, terus sekarang Adrian sudah ibaratnya menjajaki on process to be success Iya. person ya. Iya. Ya aku juga berharap ya Adrian juga bisa mendapatkan hasil terbaik di ajang Amin. internasional. Amin. So di ajang nasional, sorry bukan Nasional. internasional ya. Ya amin, Soon semoga. ke internasional, amin gitu Amin ya. Allah. Berdoa Berdoa. gitu ya. Dan aku juga ngerasa apa ya, nggak ada yang sia-sia dari perjuangan kita gitu ya. Dari perjalanan yang udah kita laluin, dari hal-hal yang sudah kita alamin, kan pengalaman dan by process itu kan yang Iya. membuat kita menjadi sosok yang lebih baik Iya, lagi gitu. dan menjadi orang yang apa ya, mempunyai trigger tersendiri gitu loh, Iya, karena dari heeh. belajar dari pengalaman dan dari proses itu sendiri, karena kita harus percaya bahwa guru terbaik adalah pengalaman gitu. So Nah, itu. pengalaman ini memang perlu kita appreciate keberadaannya mereka Mhm. gitu, karena nggak mungkin tuh seorang manusia yang punya nyawa nggak berproses dan nggak punya pengalaman gitu. Nah, Justru dari pengalaman itu, dari proses itu kita harus belajar untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya iya. gitu. So Adrian, aku juga thank you banget sih Adrian udah berani sharing, udah bisa sharing bahkan Ya, meluangkan terima kasih waktunya juga gitu buat Kakak udah mau temen-temennya ngobrol gitu sama ya. Adrian Atau untuk aku pengen tahu dong apa ya, closing statement gitu ya, atau apa yang ingin Adrian sampaikan buat orang-orang di luar sana yang sedang mengalami apa ya, kegundahan hati gitu loh untuk mhm. menemukan tujuannya gitu, goals-nya dalam hidup. Adrian mau sampein apa buat temen-temen? Oke, untuk teman-teman yang masih bingung kepada tujuan teman-teman semuanya, sebenarnya dari hati juga sih gitu. Niatin dulu aja kamu mau tuju kemana dan kalian itu lihat dulu ke belakang gitu. So kalau misalnya kamu lihat ke belakang, siapa tahu kedua orang tua kamu, mama kamu bekerja keras, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu ke arah tujuan kamu itu. Gitu. Jangan lupa wake up gitu. Yes, Selalu wake up, betul, keluar dari zona nyaman, betul. capaikan tujuan kamu dan gapaikan impian kamu seperti itu. Keren banget, Alhamdulillah. keren banget. Oke guys, jadi yang bisa kita petik dari pengalamannya Adrian adalah ya ketika kita menjadi seorang manusia Mhm. yang mempunyai tujuan, tentunya pasti bakal ada struggling, akan ada proses ya, Mhm. akan ada pengalaman yang akan menghantui kita, bukan Mhm. menghantui sih, yang menyertai dalam setiap perjalanan kita. Oke. So dari situ kita harus belajar sesuatu hal lebih baik lagi ke Iya, depannya. harus. Ketika tadi Adrian bilang ada head comment, ada bad comment saat melalui proses Mhm. perjalanan menuju ajang nasionalnya, ya kita harus belajar dari kalau misalkan bad comment itu kita bisa baca, kita harus resapi. Kalau memang itu bisa mengencourage kita menjadi lebih baik lagi, kita Iya. implementasikan ke diri kita. Tapi Iya. kita jangan terfokus pada hal-hal yang negatifnya. Jadi kita fokus tetap fokus pada orang-orang yang mensupport kita. So Nah, Adrian, so very thank you so much and thank you very juga, humble to me to Kak. see you and Alhamdulillah. to know you very well, and you really inspiring ya untuk anak-anak muda, Amin, alhamdulillah. dan anak-anak muda juga harus tahu dan harus Mhm. melihat gitu loh perjalanannya Adrian untuk menjadi sebuah inspirasi gitu Inspirasi ya, bagi kamu. karena jarang banget anak-anak muda sekarang di usia 17 tahun, Iya, 18 tahun tuh fokus di sosial media sosial untuk media. apa ya, mengencourage untuk tentang awareness about social media, bad or goodnya social Mhm. media. So it's time for Gen Z gitu ya. It's Gen time Z. buat generasi muda untuk bangkit dan saling encourage satu sama Iya. lain, karena dengan itu kalian juga bisa menjadi apa ya, penerus atau tombaknya negara Tombak gitu negara ya, untuk gitu. penerus suksesornya para pendahulu-pendahulu kita Nah, gitu loh. itu So betul sekali. guys, semua orang pasti punya cerita. Mhm. Mari kita temukan cerita mereka di balik layar. Bye. Bye-bye. Thank you, Kak.